semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, anak semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengenalkan terlebih dahulu. Yang pertama itu Agil, Hadir Pak. Syahrul, Hadir Pak. Gani, Hadir Pak. Usman, Hadir Pak. Ilham Sidik, Hadir Pak. Lutfi, Hadir Pak. Yandra, dan terakhir Ilham Wahyudi. Baik, ada semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memulai membaca doa. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang zina. Sebelum itu Bapak akan membagikan kertas tentang materi zina. Jadi nanti silakan Anda baca secara individu. Setelah Anda baca, Anda garis bawahi bagian yang Anda tidak mengerti. Lepas itu baru Anda diskusikan dengan teman sebangku. Mengerti? Iya. Baik, silakan Anda baca. Bapak beri Bapak Willy 5 menit ya. Apakah sudah selesai membacanya? Silakan diskusikan kepada teman di belakangnya mengenai hal-hal yang tidak mengerti. Dan sudah cukup waktu yang Bapak berikan. Baik, kepada Anda semua, apakah ada pertanyaan tentang masjid? Katanya, Silakan Dani. apa penyebab seorang itu melakukan perbuatan zina? Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Saya Pak, ini bertanya Pak. Silakan lagi. Nah, dari yang saya diskusikan tadi Pak, saya ada sedikit bingung Pak. Nah, yaitu sekarang ini kan makanya perselingkuhan Pak. Selingkuh itu termasuk zina Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak cukupkan dua pertanyaan saja. Jadi Bapak akan menjawab pertanyaan dari kali terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan perzinahan? Jadi Bapak ada 3 yang ingin Bapak sampaikan hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan perzinahan. Yang pertama itu adalah memandang wanita yang tidak halal baginya. Penglihatan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya disyukuri oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Akan tetapi Anda, kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Justru dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah digunakan untuk bermaksiat. Contohnya itu adalah memandang wanita yang tidak halal baginya. Dalam ayat di sini adalah memandang wanita yang terbuka auratnya. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini yang semakin canggihnya teknologi dan informasi, itu banyak menyajikan foto-foto wanita yang terbuka auratnya. Padahal pandangan itu merupakan sebab terjadinya perbuatan zina. Itu yang pertama. Yang kedua, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Menyentuh wanita yang bukan mahram
mungkin dianggap biasa dan lumrah di kalangan masyarakat kita pada saat ini. Mau disadari ataupun tidak, perbuatan tersebut merupakan perbuatan setan untuk menyerumuskan anak cucu Adam untuk melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, Anda semua, Islam melarang yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seorang yang ditusuk kepala dengan besi lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Dari hadis ini, jelas bahwa terdapat ancaman bagi orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang kedua, dan yang terakhir dan yang paling penting, mungkin yang paling banyak diperbuat oleh anak muda sekarang, itu adalah berparuan atau berdoaan di tempat sepi. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang agung yang berbunyi, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Nah, jadi betapa banyak orang sekarang mengabaikan bimbingan yang mulia ini. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berparuan atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Misalkan yang lain, orang yang berusaha untuk berzina melanggar ketentuan Allah, itu kalau katakan tinggalkan tapi dia kerjakan, itu yang pertama pasti hatinya terasa sempit. Kenapa? Karena dia gelisah. Misalkan orang yang menengok video-video yang buruk, video-video yang kotor, itu pasti sembunyi-sembunyi, tidak mau kasih tahu orang lain. Kenapa? Karena sempit dan ketenangannya hilang. Makanya orang yang tidak tenang itu pasti hatinya gelisah. Jadi Bapak mau menyampaikan bahwa orang yang melanggar ketentuan Allah, melakukan perzinahan, itu pasti hatinya gelisah. Kebahagiaan itu sirna, tidak ada. Yang paling bahaya itu adalah berpengaruh kepada otaknya. Bisa pengaruh kepada otak intelektual, bisa pengaruh kepada emosionalnya. Tapi banyak Pak orang zina otaknya pintar, ya memang pintar otaknya, tapi emosinya tidak berjalan, tidak bermasalah. Untuk apa pintar tapi emosinya tidak bisa dikendalikan? Banyak orang yang pintar tapi tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga dengan kepintaran itu dia menghasilkan hal-hal yang tidak baik, seperti dia pintar bikin senjata tapi digunakan untuk membunuh orang. Dia pintar untuk membuat pemrograman atau informasi tapi digunakan untuk menipu orang, digunakan untuk menonton hal-hal yang buruk. Maka apa gunanya dari kepintarannya? Tidak ada. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan dari kami. Terima kasih juga kepada kami. Baik, pertanyaan yang kedua itu dari Agil. Musim sekarang lagi banyaknya, lagi marak-maraknya perselingkuhan. Apakah perselingkuhan itu termasuk kepada zina? Baik. Sebelum kita masuki apakah selingkuh itu termasuk zina? Tahu tidak Anda semua apakah itu selingkuh? Tahu? Apakah ini? Selingkuh itu dua. Betul. Jadi selingkuh itu adalah istilah yang umum digunakan terhadap perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik itu pacar, suami ataupun istri. Nah, istilah ini umum digunakan sebagai segala sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Nah, perselingkuhan ini pun bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa pun dilakukan oleh perempuan. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah apakah selingkuh itu termasuk zina? Jadi, pertanyaan tentang selingkuh termasuk zina, menurut agama Islam sendiri itu tidak dikenal istilah selingkuh. Nah, hanya digunakan istilah zina. Imam Syafi'i mendefinisikan zina itu adalah setiap hubungan layaknya suami istri yang terjadi di luar perkawinan. Nah, jadi apabila dilakukan oleh mereka yang sudah terikat perkawinan disebut muhsan. Tetapi apabila dilakukan oleh mereka yang belum terikat perkawinan dinamakan ghairu muhsan. Jadi tidak ada istilah selingkuh sebetulnya dalam Islam. Nah, jadi bahkan dalil tentang selingkuh pun bisa merujuk kepada hukum perzinahan, di mana
pergi dulu ya.